Halo, saya Karin Huang akan menjelaskan bagaimana cara membuat survei melalui Google Forms. Pertama-tama kita membuka website Google Forms melalui Google, lalu kita memilih membuat formulir yang pribadi. Jadi kita klik yang buka Google Formulir, lalu akan keluar seperti ini. Ada banyak pilihannya, tapi kami menggunakan yang blank. Blank itu berarti kita memulainya dari benar-benar kosong. Lalu akan keluar seperti ini, dan kita akan menuliskan judul di untitled form ini. Nah, sebelumnya, form yang kita buat, judulnya adalah Survei Penelitian Pengaruh Pandemi COVID-19 terhadap Screen Time Mahasiswa Matematika UPH Angkatan 2018 sampai 2020. Jadi, kita ketik ini semua di untitled form ini. Nah, anggap saja saya mengetiknya. Lalu, form description ini kalian bisa gunakan untuk mendeskripsikan sesuatu. Namun, di survei kali ini, kami menggunakan deskripsi sebagai Halo Metis, kami dari kelompok 5 mata kuliah Tech Skills ingin mengadakan penelitian terkait pengaruh pandemi COVID-19 terhadap screen time mahasiswa Matematika Terapan UPH Angkatan 2018 sampai 2020. Mohon bantuannya, dan lain-lain. Sampai salam kelompok 5 Teknologi Skills, dan juga member-member yang ada di kelompok kami. Nah, ini kami tuliskan di form description ini. Nah, seperti ini contohnya. Nah, lanjut. Untuk question, ini ada banyak sekali pilihan. Ada multiple choice, ada short answers, checkboxes, dropbox, linear scale, dan lain-lainnya. Untuk pertanyaan pertama ini, kami akan mengetikkan inisial nama. Nah, untuk inisial nama ini, kita tidak mungkin untuk menggunakan multiple choice, namun kita menggunakan short answers. Karena nanti yang mengisi survei akan mengisikan jawaban mereka di short answer ini. Nah, setelah itu kami ingin inisial nama ini mereka harus menulisnya. Nah, kami bisa menekan tanda required ini agar nanti si pengisi dari survei ini tidak bisa mensubmit form ini sebelum mereka mengisi inisial nama ini. Jadi required itu artinya juga diharuskan untuk mengisi inisial nama ini. Nah, selanjutnya kita juga bisa membuat pertanyaan baru dengan menekan tanda add question. Di sini ada tanda tambah, kita tekan, lalu kita akan menuju ke pertanyaan selanjutnya. Nah, sekarang kami ingin mengetahui angkatan berapa si pengisi survei ini. Jadi kita akan tulis angkatan. Nah, si pengisi survei dapat memilih angkatan mereka. Jadi kita menggunakan fitur yang multiple choice. Nah, kita akan mengisi dari angkatan 2018 hingga 2020. Nah, kami juga ingin pertanyaan ini si pengisi survei harus mengisinya. Jadi kami ingin tahu mereka itu angkatan berapa aja. Jadi kita tekan lagi tanda required ini agar mereka tidak bisa mensubmit form ini sebelum mereka menyelesaikan semua pertanyaan. Namun Google Forms memiliki fitur lainnya. Ia bisa mengubah warna dari background ini. Misalnya ini adalah warna ungu. Kamu bisa mengubahnya dengan warna biru. Nah, seperti ini. Jadi kita hanya menekan customize theme, lalu kita pilih saja warna-warna yang diinginkan. Misalkan saya inginkan warna cyan. Nah, setelah itu kami juga dapat melihat respons-respons yang udah dijawab oleh si pengisi survei. Nah, karena kami sudah melakukan survei ini, jadi kami tidak menerima respons lagi. Berikut merupakan respons-respons yang akan ditunjukkan. Berupa bar chart, pie chart, ini short answers, seperti ini. Nah, jika kami ingin mengetahui lebih gampang lagi, kami bisa mengubah form ini dalam bentuk spreadsheets. Kami tinggal menekan tombol ini, spreadsheets di sini, view responses and sheets, nanti akan tertuju langsung ke spreadsheets-nya. Nah, dengan seperti ini, kami dapat melihat hasil survei lebih jelas dan lebih mudah. Saya Rita Gabriela, sekarang saya akan menjelaskan mengenai bab 2, yaitu landasan teori, dan juga akan menjelaskan mengenai reliabilitas dan validitas dari data-data yang sudah kami kumpulkan melalui survei dengan menggunakan Excel. Mari kita mulai dengan penjelasan dari bab 2 mengenai landasan teori. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 2 landasan teori. Yang pertama mengenai definisi dari screen time.
Screen time adalah jumlah waktu yang dihabiskan saat menggunakan perangkat dengan layar seperti ponsel cerdas, komputer, televisi, dan sebagainya. Screen time ini tidak dapat dihindari dari kehidupan setiap orang, terutama seiring bertambahnya usia. Dan yang kedua, itu saya akan membahas mengenai batasan screen time yang ideal. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), batasan screen time yang ideal itu bergantung pada usia dari masing-masing individu. Untuk anak di bawah usia 2 tahun, WHO menyarankan untuk tidak menggunakan gadget, yang berarti tidak ada screen time sama sekali. Nah, untuk anak usia 2-5 tahun, durasi anak untuk bermain gadget sekitar 1 jam per hari. Pada usia ini, anak lebih baik banyak bersosialisasi dan menghabiskan waktunya untuk bermain dan belajar bersama keluarga. Nah, selanjutnya untuk anak usia 6 tahun ke atas, WHO menyarankan screen time yang ideal untuk anak usia ini hanya 2 jam per hari, namun hanya di akhir pekan nih. Nah, para orang tua ini wajib membatasi screen time anak-anaknya mengingat banyak dampak negatif dari screen time yang berlebihan. Nah, untuk yang ketiga yang akan kami bahas di makalah kami itu pada bab 2 ini, yang ketiganya itu adalah dampak negatif dari screen time yang berlebihan. Nah, ada yang pertama ini, perilaku dan masalah belajar pada anak-anak. Nah, sebuah studi pada tahun 2015 menemukan bahwa anak usia 2 tahun yang menonton TV lebih dari 3 jam per hari memiliki kemungkinan 3 kali lebih besar untuk mengalami keterlambatan dalam perkembangan bahasa mereka. Dan yang kedua itu, dampak negatifnya adalah obesitas. Saat seorang menghabiskan lebih banyak waktu di depan layar, berarti juga menghabiskan lebih banyak waktu untuk tidak bergerak. Berada di depan layar juga dapat membuat seseorang seringkali mengonsumsi makanan lebih banyak. Dan yang ketiga itu adalah masalah tidur. Sebuah studi tahun 2019 menemukan bahwa terlalu banyak menghabiskan waktu di depan layar dapat menyebabkan gejala insomnia pada remaja. Dan yang terakhir itu adalah masalah tulang punggung. Sebuah studi tahun 2010 menemukan bahwa banyak remaja menghabiskan lebih banyak waktu menggunakan gadget nih. Lebih banyak mengalami sakit kepala dan sakit punggung daripada remaja yang jarang menggunakan gadget. Nah, yang berikutnya yang akan kami bahas dalam bab 2 ini adalah dampak pandemi COVID-19 terhadap screen time. Nah, pandemi COVID-19 ini telah memberi dampak terhadap kesehatan fisik dan mental secara global. Selama pandemi ini, pemerintah Indonesia meningkatkan layanan kesehatan kepada masyarakat dan menyediakan tempat-tempat untuk menampung pasien yang terkena COVID-19 ini. Penutupan atau operasi jarak jauh yang diterapkan adalah pada sekolah, kantor, dan organisasi lain telah menghasilkan penggunaan media digital yang lebih tinggi seperti laptop, komputer, tablet, ponsel, perangkat untuk komunikasi antar pribadi, dan organisasi lainnya. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa screen time berhubungan dengan berbagai macam penyakit. Hal ini membutuhkan pemahaman yang komprehensif tentang potensi dampak kesehatan masyarakat dan strategi pencegahan yang ditetapkan untuk mengatasi hal ini. Nah, demikianlah pembahasan dari bab 2 landasan teori yang tadi, dan sekarang saya akan lanjutkannya pada validitas dan reliabilitas yang akan saya tunjukkan dengan Excel. Nah, di sini kita tidak usah bingung lagi nih, karena kita bisa menggunakan Excel dengan rumus-rumus yang ada. Nah, di sini kami memiliki 34 responden dengan total pertanyaannya ada 8 yang kami ambil, dan di sini kami menggunakan skala Likert telah dikonversi ke skala Likert ini untuk kami cari validitas dan reliabilitasnya. Nah, yang pertama itu kami akan mencari total. Nah, di sini saya akan menunjukkan yaitu dengan menggunakan rumus sum. Nah, dengan rumus sum ini berarti di sini sum, kalau totalnya berarti dari B2 hingga I2. Nah, bisa kita langsung enter aja. Nah, habis itu langsung bisa kita kebawahin, secara otomatis dia akan muncul totalnya. Oke, dan yang selanjutnya kita akan mencari R hitung nih dengan menggunakan korelasi, korel. Nah, kalau yang ini itu kita berarti dari B2 sampai ke B35. Nah, berarti yang ini nih, yang ini B2 sampai B35. Dan kemudian itu kita dari total yang tadi nih, kita ini aja nih blok langsung. Nah, keluar nih. Nah, supaya dia nggak pindah-pindah, kita bisa tambahin di sini simbol ini. Nah, ini dia untuk menghitung R hitungnya nih. Nah, jika sudah didapatkan yang dari R hitung ini, kita bisa langsung aja ke sini. Nah, kita langsung otomatis mendapatkannya nih. Dan kemudian dengan R tabel ini, kita di sini menggunakan
0,51. Nah, langsung aja. Nah, kemudian untuk validitas ini, kita menggunakan rumus if. Apabila yang R hitung ini lebih besar daripada R tabel, itu tandanya valid. Namun jika sebaliknya itu saat R hitung lebih kecil daripada R tabel, itu berarti tidak valid. Dan ini rumusnya, if, terus kemudian B36 lebih besar daripada B37 ini, maka hasilnya itu adalah valid. Dan kemudian ini P besar aja, kemudian apabila tidak, maka syarat selanjutnya itu adalah tidak valid, T. Nah, kemudian kita enter. Nah, langsung aja nih kita giniin, lalu langsung ketemu nih valid dan tidak validnya. Nah, di sini kita bisa melihat ya, kalau di sini yang valid hanya ada 3 data. Nah, berarti cuma 3 data ini doang nih yang boleh digunakan untuk mencari reliabilitas selanjutnya nih. Nah, berarti di sini jangan sampai lupa kita menyimpulkannya, membuat kesimpulan. Berarti kesimpulannya adalah dari 8 pertanyaan hanya terdapat 3 data yang valid karena R hitungnya lebih besar daripada R tabelnya. Nah, langsung nih muncul kesimpulannya. Nah, yang terus terdapat 5 data yang tidak valid karena R hitung kurang dari R tabelnya. Dan data-data yang tidak valid ini tidak dimasukkan dalam perhitungan reliabilitas. Nah, ini dia kesimpulannya nih. Mungkin bisa kita buat tabelnya dulu biar bagus gitu kan. Nah, ini bisa kita buat. Nah, bisa kita tengahin biar bagus. Nah, ini kita blok. Ini fontnya boleh 11 mungkin. Nah, dari ini kesimpulannya, berarti kita lanjut ke reliabilitas. Di reliabilitas ini kita hanya menggunakan 3 data yang tadi valid nih, karena kalau yang tidak valid ya tentunya nggak boleh dimasukkan ke tidak boleh dicari reliabilitasnya nih, karena kan udah nggak valid. Nah, maka untuk pertama-tama kita harus mencari total dulu nih. Totalnya sama kayak tadi pakai rumus sum, lalu ini sama seperti tadi. Nah, kita pakai total yang ini nih buat mencari reliabilitasnya. Kita cari pakai total yang ini, kemudian nah variansinya ini kita pakai var aja ya. Var sebenarnya kan ada banyak jenis nih, ada var P, tapi kita pakai var aja. Var B2 sampai B35 itu berarti kayak yang tadi. Iya benar, B2 sampai B35. Kemudian langsung aja kita cari semua variansinya. Kemudian selanjutnya kita bisa cari juga jumlah variansinya dengan rumus sum pastinya. Nah, B36 sampai D36. Iya. Nah, kita bisa melihat nih jumlah variansinya. Oh iya, cuma itu doang 1. Nah, terus variansi totalnya juga harus kita cari nih. Variansi totalnya itu berarti dari E2 sampai E3 berapa nih? 35 ya. Iya, 35. Kemudian kita enter. Nah, kita udah dapat nih. Variansinya udah dapat, jumlah variansinya udah dapat, variasi totalnya juga udah dapat. Nah, kemudian kita bisa langsung cari K-nya nih. Nah, K-nya ini kita pakai count. Count berarti kalau K itu berarti jumlah ininya ya, pertanyaannya. Datanya yang tadi kita pakai, berarti boleh pakai rumus juga sih. Kalau enggak juga sebenarnya udah ketahuan, tapi karena datanya dikit ketahuan, tapi kalau enggak kita pakai count juga daripada kita manual ngitungnya. Nah, kemudian ini juga pakai count. Sebenarnya nggak pakai count juga nggak apa-apa, sebenarnya tinggal dikurangin 1. Cuma di sini aku pakai rumus aja, dikurangin 1. Nah, 2. Jadi, terus kemudian, nah variansi totalnya sama kayak tadi nih. Jumlah variansinya sama kayak tadi nih. Berarti apa nih? Mungkin langsung kita copy aja biar cepat. Terus variansi totalnya juga sama kayak tadi, kita copy aja biar lebih cepat. Oke, terus kemudian, nah R hitungnya ini, nah di sini udah ada rumusnya nih, R hitungnya. Jadi kita langsung aja ikutin rumus yang ini. B42 per B43, terus kemudian berarti langsung dikalikan dengan 1, sesuai rumusnya 1 dikurang, berapa nih? B44 ya, berarti B44. Kemudian dibagi dengan B45, variansi total nih. Nah, jadi langsung aja, nah udah kelihatan nih hasilnya. Nah, untuk R tabelnya ini kita menggunakan ini nih R tabel
Nah, ini dia nih. Tapi kita menggunakan df-nya itu adalah n-2. Berarti kan n-nya tadi itu kan datanya itu, pertanyaannya yang kita pakai validnya itu ada 3 kan. Nah, berarti 3 dikurang 2 itu 1. Nah, 1 kita bisa lihat nih. Di tingkat signifikansi ini, yang kita pakainya 0,05 ini. Yang ini nih. Nah, kita cari yang 1. Berarti yang ini. Berarti 0,9877. Kita buatin aja langsung 0,99. Langsung aja berarti 0,99. Nah, udah dapet. Terus kita rapihin. Kita kasih tabel. Nah, ini udah lengkap nih. Dan kita dari sini kita bisa buat kesimpulan nih berarti. Kesimpulannya itu adalah R hitung kurang dari R tabel nih kan. R hitungnya kurang dari R tabel nih, dimana 0,98 itu kurang dari 0,99. Berarti ini tandanya tidak reliable. Nah, terus yang selanjutnya itu R hitung itu lebih dari 0,60 nih. Nah, kalau lebih dari 0,60 itu tandanya reliable. Nah, udah bisa kita buat kesimpulannya. Ini kita rapihin dulu. Nah, udah jadi nih. Reliable-nya berarti udah sampai kesimpulan nih. Kemudian langsung kita lanjut ke yang ketiga, statistik deskriptifnya. Nah, di sini aku bakal jelasin bagaimana cara mencari statistik deskriptif ini dengan menggunakan Excel. Itu sangat mudah sekali karena udah ada ininya nih. Nah, ini pakai data analisis. Tapi untuk datanya kita pakai yang total ini. Total yang udah data yang valid nih, yang di reliabilitas ini. Nah, jadi kita salin aja, kemudian kita taruh di sini, kita tempel, kita paste, lalu, nah, udah jadi nih. Kemudian, nah, untuk adanya fitur ini, ada beberapa yang apabila baru pertama kali memakai, maka belum ada. Maka untuk itu kita langsung aja bisa klik ini, panah kecil ini, lalu kemudian kita klik perintah lainnya, lalu kita klik add in, lalu dengan add in ini kita klik yang ini, kemudian langsung kita klik jalankan nih. Nah, jalankan itu kita pakainya nih analisa tool tag sama yang pemecah add-in. Nah, dengan itu kita oke nih yang centang ini. Oke. Lalu kalau misalnya udah di oke, kita bisa langsung ini nih muncul di sini. Nah, kalau udah muncul, kita pilih yang descriptive statistik nih. Nah, ini kita untuk input range-nya ini kita pakai ini, total, dari total sampai ke yang 37 ini. Nah, ini tandanya berarti kita harus yang label in the first row, itu tandanya berarti yang total, itu nanti bakal otomatis juga muncul. Dan kemudian output range ini, nah untuk output range ini maksudnya adalah kita mau taruh di mana nih? Coba aku lihat, kita misalnya mau taruh di sini, mau taruh di C3 ini. Nah, berarti langsung aja kita klik centang nih summary statistiknya, lalu oke, nanti keluar langsung secara otomatis. Nah, langsung keluar, lalu kita tabelin aja, kemudian ini buat tanpa batas, terus ini diginiin aja biar bagus, lalu kemudian gini. Nah, selesai. Nah, udah jadi nih semuanya, benar-benar gampang. Dan berarti sekian cara membuat validitas, reliabilitas, dan juga statistik deskriptif untuk data-data yang udah kalian gunakan dalam survei. Tapi jangan lupa harus menggunakan skala Likert supaya lebih mudah dalam menginput data-data tersebut ke Excel. Hari ini saya akan melanjutkan pembahasannya, dan saya akan menjelaskan mengenai hasil penelitian serta pembahasan singkat mengenai survei yang akan lakukan. Nah, pertama-tama saya akan bahas pertanyaan ini. Jadi pertanyaan ini merupakan, apakah Anda merasa screen time Anda meningkat atau menurun setelah adanya pandemi COVID-19? Nah, dari 34 responden kami, seluruhnya menjawab mereka merasa bahwa screen time mereka meningkat selama pandemi ini. Dan kalau misalnya dari pertanyaan ini yaitu tentang alasannya, jadi mengapa Anda merasa screen time Anda meningkat atau menurun setelah adanya pandemi COVID-19? Dan 34 responden, kalau bisa saya ringkas, itu pada intinya para responden merasa bahwa kegiatan yang dahulunya dilakukan offline, misalnya kayak perkuliahan offline jadi perkuliahan online. Nah, itu kan pasti meningkatkan screen time banget kan. Dan juga karena itu dilakukan secara online, jadi kayak akses mereka ke gadget juga lebih gampang. Jadi kayak mereka lebih bisa pegang HP dan mungkin lebih sedikit distract gitu jadinya. Nah, selanjutnya kita akan membandingkan dan membuat tabel statistika deskriptif dari dua pertanyaan, yaitu berapakah estimasi screen time Anda sebelum pandemi COVID-19, dapat dilihat pie chart-nya, dan juga ini ada berapakah estimasi screen time Anda setelah pandemi COVID-19. Nah, di sini aku pakai Excel bikinnya, jadi ini data sebelum dan ini data sesudah. Di kolom A itu sebelum, kolom H sesudah. Nah, di kolom ini aku buat, tadinya aku pertamanya bikin di sini, tapi karena nggak cukup panjang, jadi aku pindahin aja di sini biar ketumpuk gitu kan, biar dibandingin juga. Nah, di sini tuh yang bawah tuh yang sebelum, yang atas tuh yang sesudah. Kita mungkin bahas dulu yang sebelumnya. Nah, jadi di sini tuh karena ini aku pakai data kelompok, ini nggak bisa pakai fungsi-fungsi yang ada di Excel, mesti agak manual dikit gitu. Jadi
Jadi untuk frekuensinya aku pakai COUNTIF. Nih aku pakai COUNTIF, di kolom itu aku cari kayak yang harus kayak gimana gitu kriterianya. Misalnya nih kriterianya aku 24 jam gitu kan dari semua ini gitu. Nah, jadi ketemu ntar frekuensinya berapa tinggal di seret turun gitu. Nah terus di sini aku ada frekuensi untuk mencari median. Untuk data kelompok median itu dibutuhkan kayak frekuensi tambahin selanjutnya gitu. Jadi dapat dilihat ini tuh kayak misalnya ini 0 tambah 5 tambah 15 20. Jadi aku pakai rumusnya satu aja sih. Kayak aku pakai rumusnya di 0 aja. Habis itu aku nolnya kan harus ditulis ya, harus manual. Terus bawahnya aku tulis tambahin kayak gitu, ntar dia ngikut sendiri. Langsung sudah otomatis. Nah habis itu ini midpointnya itu midpoint dari screen time per harinya. Jadi kayak 0 sampai 2 1, 2 sampai 4 3 gitu kan. Ini ada. Kalau misalnya mau ditarik juga bisa sih, langsung keluar tulis aja kayak 3 pertama juga bisa. Nah terus frekuensi kali midpoint. Jadi aku tinggal kali ini sama kali ini. Terus nih dapat terlihat ini kali gitu langsung, aku langsung tarik turun aja. Terus untuk sum ini juga ya aku pakai fungsi sum karena gampang. Jadi ini sum terus langsung seret turun, sum seret turun. Terus ini juga sumnya seret turun gitu semuanya. Terus ini frekuensi midpoint pangkat 2 itu tinggal ini kali ini, terus aku seret turun aja tadi langsung otomatis gitu. Yang ini juga nih FI itu frekuensi ya, frekuensi di sini dikali min XI yaitu X di mana ya, X di sini nih ya, aku cari midpointnya karena kalau misalnya pakai data kelompok itu masih pakai midpointnya biar bisa ketemu gitu hasilnya. Jadi midpoint kurangin minnya di pangkat 4. Jadi ini dibutuhkan buat nyari standar deviasi yang pangkat 4. Nah ini tinggal aku masukin satu aja rumusnya, ntar dia keseret semuanya. Oh ya ini btw ada absolut karena aku nggak mau dia berubah. Maksudnya kayak kan rata-ratanya cuma satu ya, rata-rata dari data ini minnya kan cuma satu nih, ini nih. Kalau misalnya aku nggak mau dia berubah, aku bisa tinggal kasih absolut aja di sebelum huruf sama sebelum angka gitu. Ntar dia bakal pakai P35 terus untuk minnya selama semuanya nih. Tapi lihat yang lain berubah tapi itu enggak. Nah udah, habis itu kalau minnya di sini aku gampang banget. Aku cuma bagiin frekuensi kali midpoint dibagi ini frekuensi aja. Jadi udah ketemu minnya berapa. Habis itu ntar mediannya itu tepi bawah itu berarti kayak misalnya tepi bawah dari median kita itu kan yang paling tengah kan mediannya kan ada total anggotanya 34. Jadi kalau dibagi 2 17 kan. Nah ini frekuensi untuk mediannya itu berguna untuk mencari angka 17. Misalnya kayak 17 itu ada di bagian mana gitu. 17 itu ada di kolom ini karena di kolom ini tuh ada 15 di mana sampai 20. Ada kayak berarti 15 sampai, jadi ada frekuensi yang kelima sampai ke 20 itu ada di hasil ini. Jadi 17 ada di tengah-tengahnya, ada di situ dong. Nah jadi tepi bawah tuh kayak 4 sampai 6, 4 itu tepi bawahnya gitu. Kayak kalau tepi atas 6 gitu. Nah rumus median itu tepi bawah, terus ini 17 itu setengah frekuensi dikurangin frekuensi yang sebelumnya dibagi frekuensi median yang tadi, frekuensi yang 17 itu ada di mana. Terus abis itu dikali sama selisihnya. Selisihnya tuh kayak kalau misalnya ini kan selisih sama ya, misalnya kayak 4 sampai 6, 4, 5, 6 berarti 3 gitu. Habis itu ini modusnya, aku sebenarnya pertama-tama tuh bikinnya sampai min sampai modus doang. Jadi modusnya tuh nggak manual sih. Modusnya di 3 sini sama di yang atas, yang setelah ini aku bikinnya kayak aku cek ulang lagi. Jadi kayak biar nggak ada kesalahan aja. Nah habis itu baru aku tambahin sisanya. Nah pas aku tambahin sisanya ini sebenarnya rumusnya makin susah. Jadi ini yang standar deviasi tadi itu pakai rumus O34 bagi J34 berarti tadi ini ini bagi J34 tadi bagi frekuensi ya kan. Jadi ini yang pangkat 4 bagi frekuensi. Ini sebenarnya rumus-rumus ada di Google semuanya. Tapi aku udah cariin ini semua, dan pas aku bikin ini aku tinggal kayak copy semuanya gini. Aku copy terus aku paste ke yang atas, udah automatic langsung ke paste sama rumus-rumusnya dan jawabannya. Jadi aku nggak perlu edit lagi. Nah gitu sih untuk mencari statistika deskriptifnya sebenarnya lumayan cepet dan gampang kalau misalnya pakai Excel juga. Tuh. Nah setelah itu didapatkan, aku buka dari ini aja laporan aja bu. Jadi setelah itu didapatkan tabel ini yaitu min itu 6 untuk yang sebelum. Jadi rata-rata 6 jam para responden menggunakan screen time mereka sebelum COVID-19, dan setelah COVID-19 terjadi itu ada 10,6 jam. Jadi rata-rata mereka menggunakan HP naik 4,6 jam. Nah setelah terlihat bahwa setelah COVID-19 jadi screen time para responden itu naik sekitar 76,47%. Cukup signifikan sebenarnya, cukup banyak. Berarti ya mereka menggunakan screen time jauh lebih banyak. Dan aku juga meringkas dari pertanyaan ini, yaitu 3 aplikasi terbanyak yang mereka gunakan sebelum dan sesudah COVID itu. Jadi kalau untuk sebelum itu yang paling banyak digunakan itu media sosial dengan 32 responden, komunikasi 32 responden, dan juga hiburan yaitu 15 responden gitu. Nah setelah COVID-19 itu mereka jadi
media sosial dengan 30 responden, komunikasi 31 responden, dan pendidikan 28 responden. Jadi sebenarnya cukup banyak ya kayaknya yang jadi menggunakan pendidikan gitu, kalau misalnya kita lihat dari chart ini. Segitu saja mungkin pembahasan dari statistika deskriptif oleh saya. Halo, perkenalkan nama saya Luis Dekani Suarso selaku PIC 4. Saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai makalah yang telah dibuat oleh kelompok kami. Untuk hal pertama, akan dijelaskan mengenai reliabilitas internal sendiri atau convex alpha. Seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompok kami sebelumnya, bahwa untuk bagaimana cara mendapatkan hasil tabel seperti ini dan lain sebagainya. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana menginput data tersebut dari Excel ke dalam Word. Ada dua cara. Cara yang pertama adalah cara manual, cara yang sedikit agak repot, yaitu kita insert table secara manual. Jadi misalkan saya pilih 2 kali 7. Kemudian dari Excel, saya lihat di sini, kemudian reliabilitas K3, reliabilitas K3, dan segala macam. Akan tetapi itu agak sedikit repot. Dan cara yang kedua menurut saya adalah cara yang lebih mudah, karena dia bisa langsung copy paste. Yaitu kita bisa langsung drag semua ini, kemudian copy, kemudian masukkan langsung ke dalam Word. Saya rapikan sebentar. Jangan lupa bahwa ini karena langsung di copy paste ya, jadi kita harus memastikan bahwa tulisannya adalah Times New Roman, fontnya 12, dan dia itu 1,5. Nah, akan tetapi kita kalau lihat nih, ada yang cell atau kolom di dalam tabel ini yang di-highlight warnanya. Biasanya cara untuk menghilangkan warna ini adalah dengan kita pergi ke text highlight color, kemudian kita pilih no color. Akan tetapi hal itu tidak berhasil, sehingga ya sedikit cara manual, kita pilih ini rows below, tekan 2, baru insert, baru rows below, kemudian kita drag 2 ini dan kita tambahkan. Jadi kan, baru kemudian kita delete entire row, dan jadi. Kan tapi ini namanya tabel, dan dalam namanya karya ilmiah, penelitian, setiap tabel dan gambar juga membutuhkan yang namanya caption seperti ini. Bagaimana cara membentuknya? Jadi biasanya kita akan drag semua ini, kemudian kita akan insert caption, bukan insert yang ini ya, insert caption. Misalkan saya mau namain tabel ini A. Ini kita delete dulu. Nah, akan tetapi tabel A ini kurang memenuhi persyaratan karena tulisannya aja abu-abu. Dan kita harus taruh ini di tengah supaya rapi. Jadi tabel 1A. Misalkan saya ubah lagi nih, balik ke dalam tabel 1 yang betulnya ya, yang saya mau tabel 1 reliabilitas internal. Ketika saya update di sini, di daftar isinya, dia ini sudah akan di sini. Sebenarnya dia itu akan harus kita update sendiri sebenarnya, cuma karena saya sudah buat dari sebelumnya, maka akan seharusnya terlihat seperti ini, tabel 1. Gimana cara membuat supaya tabel ini muncul? Kita bisa pergi ke, kalau di sini tuh di reference, kemudian kita masukkan insert table of figures. Nah, di sini kan ada label-label. Nah, label yang kita mau tadi itu, yang kita pakai itu adalah tabel. Jadi kita tekan OK, dan dia akan muncul semua tabel yang akan dilabeli label, yang dilabeli tabel. Jadi contohnya misalkan tabel seperti di sini nih, tabel 2, statistik deskriptif. Itu kan ada tuh di atas nih. Tuh, statistik deskriptif screen time. Dan uniknya adalah kalau misalkan kita tekan, misalkan di sini, dia itu akan langsung pergi ke halaman di mana tabel tersebut berada. Jadi tidak repot-repot. Kemudian selanjutnya untuk daftar lampiran, ada dua jenis lampiran sebenarnya, lampiran A dan lampiran B. Untuk lampiran A itu adalah A1 daftar pertanyaan kuesioner, yang dimana kelompok kami kategorikannya menjadi nomor, pertanyaan, dan pilihan jawaban. Jadi tergantung, ada yang pertanyaan yang pilihan jawabannya isian singkat, ada yang pilihan ganda. Kotak-kotak kecil ini, nah sebenarnya itu bisa dibuat yang namanya ada di dalam Word itu adalah checkbox. Akan tapi untuk sekarang Word saya agak bermasalah dan saya harus memanipulasi checkbox tersebut. Ada dua cara. Yang pertama, kedua cara tersebut berada di insert. Yang pertama, cara yang saya gunakan yaitu insert text box. Jadi kita draw text box. Kemudian kita modifikasi sehingga ukurannya seperti ini, muat di dalam tabel. Atau yang kedua adalah kita bisa insert, baru insert shapes yang persegi panjang. Dan kemudian sebelum itu kita ubah dulu warnanya nih, supaya dalamnya putih, luarnya hitam garis-garisnya. Tinggal kita modifikasi seperti ini dan jadi. Daftar pertanyaan ini diambil dari kuesioner kami, dari Google Form kami untuk
Sekandar info, kami menggunakan Google Forms, bukan Microsoft Forms. Jadi bisa dilihat bahwa ini merupakan semua pertanyaannya. Kemudian untuk lampiran B1, respon kuesioner, kami memutuskan untuk men-screenshot bagian ini. Kalau misalkan dia di jawaban itu di bagian jawaban, karena kami merasa bahwa jikalau kami meng-copy paste data yang berada di Excel, yang nanti akan saya tunjukkan bahwa tulisannya itu akan menjadi sangat kecil sekali dan membuat mata orang yang melihat ini sangatlah sakit mata gitu. Bahkan ini pun sebenarnya udah kecil banget, tapi yang nanti di Excel pun itu kecil sekali. Bagaimana cara mengubah ini dari Google Forms menjadi Excel? Caranya adalah pertama kita ubah dulu dari Google Forms ini menjadi Google Spreadsheet. Nah, ada ikon hijau sini, baru kita tekan di situ. Nah, dia itu akan keluar menjadi ini, survei penelitian pengaruh pandemi COVID-19, dan ini udah lengkap semuanya. Kita bisa lihat kapan responden mengisi form tersebut, mengumpulkan form tersebut secara tepat tuh. Kita bisa lihat contohnya CG 184923. Oke, saya zoom in dikit supaya bisa dilihat. Nah, kita bisa lihat berapa banyak data. Akan tetapi kalau misalkan kita ubah di sini, dan untuk ubah di sini menjadi dalam bentuk Word, itu sangat kecil sekali tulisannya. Dari Google Spreadsheet ini kita dapat tekan file, baru download, kita pergi ke Microsoft Excel, baru kemudian kita copy paste seperti biasa. Kemudian jangan lupa, karena ini adalah gambar, jangan lupa memberikan lampiran seperti yang tadi kita tekan gambarnya sehingga muncul menu seperti ini. Kemudian kita insert caption. Kita kan maunya gambar, jadi kita pilih gambar satu, baru kata gitu, sehingga nanti dia akan muncul di daftar gambar seperti ini. Tuh, gambar 1 respon kuesioner dan segala macam, gambar 2 respon kuesioner dan segala macam. Kemudian ada 2 data lainnya yang kita masukkan sebagai lampiran, yaitu data validitas dan data reliabilitas. Seperti yang bisa kalian lihat bahwa data validitas ini bentuknya dalam gambar, sedangkan data reliabilitas ini bentuknya dalam tabel, bisa langsung copy paste. Kenapa bisa begitu? Sebenarnya ini tergantung dari penempatan posisi nantinya ketika di copy paste, apakah muat dalam satu halaman ataukah dia itu melebihi satu halaman sampai ke kanan. Kami memakai data reliabilitas ini, kami memakai langsung copy paste ke Word karena cukup, dan tidak cukup satu halaman saja, dan dia itu tidak sampai ke kanan sekali. Sedangkan kalau ini, kalau misalkan saya copy paste, saya akan tunjukkan sekarang. Validitas, kita copy paste. Baru saya buat halaman baru supaya dia mengganggu. Ketika kita copy paste, dia akan menjadi seperti ini. Terlalu ke kanan. Kalaupun kita buat tulisannya sangat kecil dan kita pindahkan tabelnya ke kiri, hal itu nggak akan cukup. Makanya kita memutuskan untuk ada yang dalam bentuk screenshot gambar dan ada yang dalam bentuk tabel. Tetapi keduanya kita kategorikan sebagai, kita labeli sebagai tabel, karena sebenarnya dua-duanya kan tabel. Cuman yang satu ini memang dalam bentuk screenshot. Sekarang saya akan serahkan kepada PIC selanjutnya. Sebagai PIC yang kelima, saya mempunyai beberapa tanggung jawab. Nah, yang pertama adalah menyelesaikan bab 5 atau penutup. Jadi bab penutup ini terdiri atas kesimpulan dan saran. Dan di sini sudah terlihat bahwa berdasarkan hasil pembahasan serta dari Google Forms yang kami kumpulkan, dapat disimpulkan bahwa pandemi COVID-19 mempengaruhi screen time mahasiswa-mahasiswi program studi matematika terapan Universitas Pelita Harapan angkatan 2018 hingga 2020. Nah, berapa besar peningkatan yang terjadi? Peningkatan yang kami dapatkan terjadi sebesar 76% setelah pandemi COVID-19. Kemudian terjadi pergeseran penggunaan jenis aplikasi dari yang sebelumnya media sosial atau entertainment yang pertama bergeser menjadi aplikasi edukasi, karena setelah kegiatan belajar mengajar harus dilakukan online, dan juga kurangi hiburan untuk keluar rumah. Beberapa mahasiswa juga merasa screen time mereka sangat tinggi. 82,4% responden mempunyai rencana untuk mungkin mulai mengurangi screen time tersebut. Sebab screen time yang tinggi ini membuat mata minus meningkat, sakit mulut, dan lain-lain. Untuk penelitian selanjutnya, kami berikan saran, yaitu agar topik penelitian dibahas bisa diperdalam, agar hasil penelitian yang diperoleh dapat menjadi lebih detail untuk dapat memperoleh kesimpulan yang lebih jelas. Lingkup sampel penelitian juga dapat diperluas agar hasilnya lebih valid. Selain itu, untuk pembuatan survei sebaiknya ditingkatkan lagi,
agar datanya lebih reliable dan sesuai penelitian. Tak terlupa, bagi mahasiswa atau mahasiswi sebaiknya mulai mengurangi screen time agar kesehatan bisa tetap baik. Yang selanjutnya adalah untuk memasukkan lampiran berupa foto aktivitas bersama. Nah, karena foto lampiran kita agak banyak, maka di sini kami masukkan ke lampiran B. Jadi caranya adalah untuk masukkan gambar, klik insert, pictures, kemudian klik this device. Ntar bisa dipilih ada di folder mana kita taruh gambarnya. Di sini saya taruh di folder download karena gambarnya baru saya download. Yang saya pilih, saya klik insert dan keluar gambar seperti ini. Kemudian saya juga akan mau melinkkan ini dengan daftar lampiran di atas nantinya. Nah, caranya adalah dengan menekan references, kemudian pilih insert caption, dan di sini saya sudah pilih label lampiran, khusus lampiran, dan posisinya above selected item. Nah, di sini saya tinggal kasih deskripsi, kemudian saya klik OK, dan dia akan langsung keluar seperti ini. Selain itu, tugas saya selanjutnya juga adalah untuk memasukkan contoh screenshot Google Forms di bab 3. Nah, caranya ini sama kayak yang tadi, insert caption, cuman bedanya ketika lampiran. Sekarang kita ganti dengan gambar, dan akan keluar numbering otomatis juga, tinggal dipilih deskripsi, kemudian tinggal diklik OK, dan keluar otomatis seperti ini. Cuman berbeda yang ini saya pilih untuk taruh posisinya di bawah gambarnya, bukan di atas seperti yang tadi. Nah, untuk apa ini dilingkan dengan nama gambar, supaya nanti kita bisa masukkan ke daftar gambar dengan lebih mudah. Nah, berikut merupakan cara yang saya lakukan untuk menginput ke dalam daftar lampiran. Jadi ini saya blok, ini sudah saya bikin sebelumnya untuk memudahkan. Kemudian saya pilih custom table of contents, dia akan masuk ke bagian table of figures. Kemudian saya pilih ininya bagian lampiran, karena ini daftar lampiran. Nah, klik OK, dan dia akan langsung keluar sesuai yang sudah kita miliki di bagian bawah tadi. Kemudian untuk daftar gambar juga sama, yaitu dengan memilih bagian table of contents dan custom table of contents. Nah, pastikan dia masuk ke bagian table of figures ya. Kadang kalau dia error, dia tidak bisa masuk ke bagian table of figures, dia masuk table of contents. Table of contents ini dibuat untuk membuat daftar isi. Sekian video dari kami. Terima kasih sudah menonton.